Nggak taunya itu adalah jalannya nggak bisa dilalui oleh mobil. Lalu akhirnya orang-orang bilang, "Pak, nggak bisa, Bapak harus muter balik lagi ke arah yang ke tempat yang awal." Jadinya saya tadinya aturan ngantrinya sudah kemana, jadi saya mulai dari nol untuk ngantri. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa beraktivitas dan melakukan segala sesuatu. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 86. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Good Readers, mungkin sering kita temukan di jalan-jalan begitu ya. Misalnya kalau kita pergi ke satu daerah dan kita tidak tahu ataupun tidak mengenal daerah itu karena kita masih baru. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke daerah Jawa misalnya atau daerah Puncak. Ya, kalau Puncak mungkin sudah pada tahu ya. Atau daerah-daerah yang lain begitu ya. Tadinya pengen berliburan, tetapi ternyata sama polisi jalur yang harusnya kita tempuh lurus misalnya begitu, kita harus dibuat belok-belok karena memang ada satu masalah. Lalu dengan yakin kita mengikuti petunjuk arahan daripada polisi, biasanya disuruh muter dulu kemana begitu ya. Tetapi kadang-kadang karena mungkin semua mobil, motor ke sana, jadinya macet. Lalu kadang-kadang kita punya ide, kalau kira-kira arahnya ke sana, mungkin lewatnya ke sini kali ya, bisa begitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita menjadi tersesat. Saya pernah melakukan hal itu gitu ya. Jadi karena saya dibuat muter sama polisi, lalu saya punya ide, ya udahlah saya mau lewat sana kan sama aja kira-kira. Nggak taunya itu adalah jalannya nggak bisa dilalui oleh mobil. Lalu akhirnya orang-orang bilang, "Pak, nggak bisa, Bapak harus muter balik lagi ke arah yang ke tempat yang awal." Jadinya saya tadinya aturan ngantrinya sudah kemana, jadi saya mulai dari nol untuk ngantri. Nah, good readers, kadang-kadang kehidupan kita begitu ya, kita suka semaunya kita. Demikian juga dengan pemazmur. Daud meminta supaya Tuhan mendengarkan doa dan permintaannya. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tuli, tidak mendengar. Tuhan mendengar. Tentu saja dia tahu segala persoalan dan pergumulan kita dan tahu jawaban kita bagaimana begitu ya. Namun menariknya Daud bukan meminta jawaban atas persoalan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dia minta kepada Tuhan itu terlihat di ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bagi Daud ini sangat penting. Ia meminta petunjuk jalan keluarnya bagaimana Tuhan. Jadi dia tidak meminta jawabannya apa ya Tuhan, tetapi jalan keluarnya seperti apa. Ini sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena kalau dia meminta petunjuk jalan keluar, berarti Daud bersedia melalui berbagai macam proses kehidupan yang harus ia lalui. Kalau kita sukanya adalah meminta jawabannya selesai, maka ujian kita cepat selesai. Tetapi Daud tetap melakukan ujian dan dia meminta bagaimana cara menyelesaikan ujian hidupnya. Ini adalah satu hal yang berbeda, good readers, dengan kita. Nah, yang kedua, apa yang diminta Daud itu adalah kesabaran di ayat yang ke-15. Tetapi engkau ya Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Daud sadar bahwa proses ujian yang sedang dia lalui itu hanya bisa dia lalui kalau dia punya salah satu sifat Tuhan, yaitu sabar, panjang sabar. Good readers, kalau kita manusia seperti saya begini gitu ya, saya memintanya jawaban. Kenapa? Karena saya tidak sabar. Kalau saya sudah dapat jawaban, selesai. Maka saya tidak perlu bersabar-sabar, setia, harus berlimpah kasih, dan seterusnya. Karena prosesnya panjang. Nah, ternyata good readers dalam kehidupan kita, kalau kita punya masalah yang sangat berat, maka kuncinya adalah panjang sabar. Kalau kita termasuk orang yang ingin cepat selesai masalah kita, nah, selesai jugalah kita dengan Tuhan. Karena kita akan berhenti berproses berjalan bersama dengan Tuhan. Justru kalau kita sedang buntu, kita minta jalan keluar. Kalau kita sedang lelah, kita minta kepada Tuhan panjang sabar. Amin. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita hari ini.